Halo para pejuang, yuk kita belajar mengenai sifat koligatif larutan tentang perubahan titik didih. Sebanyak 1,17 gram NaCl dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika NaCl terionisasi 80%, titik didih larutan tersebut adalah. Jadi sifat koligatif itu sifat yang disebabkan oleh adanya zat terlarut. Misalnya nih, gampangnya gini lah. Kita ini kan ngomongin titik didih. Misalnya kita tahu nih, kalau kita punya air, dia pasti mendidih di 100 derajat Celcius. Tapi mungkin untuk suatu kebutuhan, kita pengen air ini mendidih misalnya di suhu 102 derajat Celcius. Bisa nggak gitu ya? Kayak seolah-olah kita melawan hukum alam nih. Udah tahu air itu selalu mendidih di 100 derajat Celcius. Tapi kita berharap airnya baru mendidih di suhu 102 derajat Celcius. Bisa nggak? Dalam kimia bisa. Dengan cara apa? Dengan cara di dalam air ini kita tambahkan zat terlarut. Misalnya tadi di soal si NaCl. Nah, dengan begitu nantinya akan terjadi perubahan titik didih atau kita sebut kenaikan titik didih. Nah, rumus untuk kenaikan titik didih itu adalah molalitas dikali konstanta titik didih dikalikan dengan I. Nah, kenapa didih tapi B, mister? Ini kita pakai bahasa Inggris dari kata boil, mendidih. Nah, jadinya delta TB itu tadi perubahan titik didih ya, sama dengan molalitas kali KB kali I. Dimana kita di soal-soal sebelumnya mister udah mencoba menjelaskan bahwa molalitas itu adalah G per MR, gram dibagi massa relatif, dikalikan 1000 per gram pelarutnya. Kalikan KB, kalikan I. Gitu. Lalu muncul I. Apa itu I, mister? I itu disebut dengan faktor Van Hoff. Nah, I ini kita pakai ketika zat yang kita masukkan ke dalam pelarut tersebut itu bersifat elektrolit. Nah, rumus I ini adalah I sama dengan 1 ditambah N-1 kalikan alfa. Di mana N-nya ini adalah jumlah ionnya. Dan alfa ini disebut derajat disosiasi. Nah, misalnya pada soal tersebut kan NaCl. Kita udah belajar juga di soal-soal sebelumnya bahwa NaCl itu elektrolit, bisa menghantarkan listrik. Yang bisa menghantarkan listrik itu apa aja, mister? Asam, basa, garam. NaCl termasuk di garam. Nah, kita lihat NaCl itu kalau kita pecah menjadi Na plus dan Cl min, maka jumlah ionnya ada 2 atau N-nya ada 2. Gitu ya. Nah, di sini kita coba masukkan angkanya. Sebenarnya tinggal masukin angka aja. 1,17 gram bagi MR NaCl belum ada, cari dulu ya. MR NaCl udah bisa ya, cari MR mah gampang ya. ARNA ditambah AR si Cl ya. Jadinya 58,5 gitu ya. 58,5 dikali 1000 per pelarutnya air. Airnya berapa mili? 500 mili gitu ya. Dikali KB-nya 0,52 kali I. I-nya kalau kalian males ngitung ke pinggir ya hitung aja dulu gitu ya. Di bawahnya I-nya apa tadi? 1 ditambah jumlah ionnya NaCl itu 2 min 1 kali. Nah, ini derajat disosiasinya 80%. 80% kita tulisnya 0,8 gitu ya. Karena derajat disosiasi itu nilainya kemarin juga udah belajar antara 0 sampai 1. 0 itu non elektrolit, 0 ke 1-nya itu adalah elektrolit lemah, 1-nya adalah elektrolit kuat. Jadi kalau kalian masih bingung, nanti kita belajar lagi tentang materi elektrolit, non elektrolit gitu ya. Atau bisa lihat video-video mister sebelumnya. Jadi 1 ditambah 0,8 maka I-nya adalah 1,8. Kalikan 1,8. Ya udah, ini tinggal masalah ngitung nih. Kayak gini kan bisa dicoret jadi 2 gitu ya. Tinggal kita hitung, maka kenaikan titik didihnya adalah 0,0374 derajat Celcius. Yang ditanya pada soal bukan kenaikan, tapi titik didihnya, TB yang barunya, titik didih yang barunya. Maka kita tadi tahu ya, air itu kan mendidih 100 derajat. Lalu dia naik, ya udah 100 derajat Celcius ditambah ya ini kenaikannya 0,0374. Maka
TB-nya adalah 100,0374 derajat Celcius. Ini jawabannya. Maka jawabannya adalah yang B. Bagaimana? Sudah mulai paham kan tentang sifat koligatif larutan? Kalau masih bingung, tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya.